Shalom jemaat sekalian, welcome to Gibeon Church. Minggu ini kita akan masuki pertanyaan katekismus di minggu yang ke-12. Saya akan baca pertanyaannya dan bersama kita akan baca jawaban serta ayat referensinya. Pertanyaannya, apa itu dosa? Bersama, dosa adalah setiap pikiran, perbuatan, atau keadaan yang tidak berakar pada iman dan kasih kepada Tuhan. Dosa adalah menolak atau mengabaikan Tuhan di dunia yang Dia ciptakan, memberontak melawan Dia dengan hidup tanpa hormat kepada Dia, dan tidak menjadi atau melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hukum-Nya, yang mengakibatkan kehancuran semua ciptaan termasuk kematian kita. Untuk ayat referensinya terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4, bersama kita baca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, saya ingin mengawali katekismus kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah kita pernah menganggap diri kita adalah orang baik? Atau bahkan mungkin apakah pernah kita menganggap sebagai lawannya, kita sebagai orang yang jahat? Lebih jahat atau lebih baik daripada orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita? Jujur, mungkin kebanyakan dari kita merasa lebih mudah untuk melihat diri kita sebagai orang yang baik dibanding orang yang jahat. Karena kita mungkin berpikir orang yang jahat adalah orang yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan. Orang yang jahat adalah orang yang dengan sengaja melakukan sebuah pelanggaran terhadap firman Allah bahkan. Kita mungkin sering merasa bahwa walaupun kita tidak sempurna, tapi bisa dikatakan kita tidak cukup buruk atau kita tidak jelek-jelek amat jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Namun pertanyaan yang sama ketika kita lihat dari perspektif Injil menggambarkan sesuatu yang berbeda. Alkitab dengan jelas menyampaikan dan menuliskan bahwa semua orang telah berdosa dan semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di sini bahwa kita semua umat manusia tidak bisa memenuhi standar kebenaran Allah. Dan ya, kita adalah orang yang berdosa. Lebih daripada itu dikatakan pula dalam Alkitab bahwa manusia yang berdosa adalah manusia yang mati dalam pelanggaran-pelanggarannya. Kita mati dalam pelanggaran kita. Di sini yang dimaksud dengan mati bukan mati secara fisik, namun mati secara rohani. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita untuk bisa keluar dari situasi keberdosaan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus sempat menuliskan di surat Roma, "Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini?" Sebuah pertanyaan yang mungkin menurut saya menggambarkan keputusasaan, ketidakmampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun jemaat sekalian, kita memiliki berita baik, bahwa kita memiliki harapan. Allah Bapa begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus, untuk datang ke dunia ini, untuk mengorbankan dirinya, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat sekalian, Yesus Kristus mati untuk kita. Bukan pada saat kita sudah hidup sempurna. Yesus Kristus mati untuk kita bukan pada saat kita sudah melakukan banyak kebaikan, banyak kesempurnaan. Namun Yesus Kristus mati untuk kita ketika kita masih berstatus berdosa. Dan Yesus dibangkitkan dari kematiannya oleh Allah, yang artinya bahwa Dia telah menang atas maut, agar hidup kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Timothy Keller pernah menulis, Injil adalah bahwa kita sendiri manusia lebih berdosa dan cacat daripada yang bisa kita bayangkan, daripada yang bisa kita percayai. Namun di saat yang sama, kita lebih dikasihi dan kita lebih diterima oleh Yesus Kristus, lebih dari yang kita harapkan. Marilah jemaat sekalian kita merenungkan betapa besar anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Karena jelas kita diselamatkan bukan karena
kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, tapi murni hanya oleh kasih karunia Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita datang pada hari ini dalam doa pertobatan kita. Dengan tidak hanya fokus pada kebaikan kita, ketaatan kita, namun dengan kerendahan hati kita mengakui keberdosaan kita. Kita renungkan bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengasihi kami terlebih dahulu. Meskipun seringkali kami mengecewakan dan memberontak melawan Engkau, bahkan seringkali kami menjalani hidup tanpa memperdulikan Engkau, namun Engkau tetap mengirim putra-Mu yang berharga, yaitu Yesus, untuk mati demi kami. Tolonglah kami untuk senantiasa dapat melihat keindahan kasih karunia-Mu yang luar biasa, dan mampukan kami melalui Roh Kudus di dalam hati kami untuk dapat berkata tidak kepada dosa. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.